Semua orang pasti ingin sukses. Kamu ingin sukses, saya ingin sukses, kita semua pasti ingin juga merasakan yang namanya kesuksesan. Tapi sekarang kalau ditanya nih, kenapa kamu belum sukses? Pasti alasannya itu-itu aja. Kenapa? Karena ini adalah alasan basi yang selalu dikatakan orang kenapa dia belum sukses. 3 alasan basi kenapa kamu belum sukses. Yang pertama, nggak punya uang. Oh gimana lagi? Saya nggak punya uang, mau belajar nggak bisa, mau buka usaha nggak bisa. Kalau nggak punya uang mana mungkin bisa sukses. Punya modal memang bagus, tapi bukan berarti tidak punya modal tidak bisa sukses. Kalau dipikir-pikir, apa iya kamu nggak punya uang sama sekali? Uang pasti ada, tapi mungkin cara pengelolaan uang kamu nih yang belum benar. Tapi Miss Mary, saya beneran nggak punya uang sama sekali. Ada nggak sih cara dimana kamu bisa belajar tapi nggak butuh pakai uang, nggak butuh bayar biaya mahal? Ada kan? Buktinya nih, sekarang kamu lagi nonton video ini. Kamu nggak butuh uang kan? Kamu juga bisa belajar secara gratis. Tapi kalau saya mau buka usaha, itu kan butuh modal, itu kan butuh uang. Mungkin gak sih kamu bisa buka usaha tanpa modal? Kamu pasti punya keahlian. Dan kamu juga punya tenaga, bisa saja kamu berpartner. Ada partner, ada orang yang ngasih modalnya, kamu yang ngasih pikiran, tenaga, dan juga kontribusi keahlian kamu. Bisa jadi kan usahanya? Alasan basic kedua, nggak punya waktu. Nah, ini sering kali menjadi alasan klise. Kalau ditanya kenapa belum sukses, ya banyak tugas lah, banyak kerjaan lah. Waktu memang sangat berharga. Tapi ingat, kita semua sebenarnya punya waktu yang sama. Waktu kamu sama waktu saya sama-sama 24 jam. Waktunya kita berdua sama waktunya presiden sama juga. Waktunya kita berdua sama waktunya orang terkaya di dunia, Bill Gates, juga sama. Nah, jadi sukses itu bukan harus punya banyak waktu, tapi kamu harus punya keterampilan untuk bisa menggunakan waktu secara berkualitas. Alasan basic ketiga, nggak punya dukungan. Yakin nggak ada yang mendukung kamu? Pasti ada juga orang yang selalu memberikan support kepada kamu atau hal-hal positif yang bisa membuat kamu lebih semangat lagi untuk sukses. Contohnya, saya sekarang lagi memberikan support ke kamu. Saya sekarang nih lagi memberikan dukungan ke kamu untuk menyemangati kamu untuk belajar, bangkit, dan bisa lebih sukses lagi. Nah, itu juga bentuk dukungan. Walaupun nggak ada satu orang pun yang mendukung kamu, bukan berarti kamu nggak punya dukungan loh. Kamu tetap bisa mendapatkan dukungan itu dari diri kamu sendiri. Ini adalah hidup kamu. So the biggest supporter is actually yourself. Kamu harusnya menjadi supporter terbesar dari hidup kamu sendiri untuk bisa membuat kamu bisa lebih sukses lagi dan menyemangati diri kamu. Jadi stop alasan bahwa kamu belum sukses karena kamu nggak ada dukungan. Ingat, 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu mah biasa. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Jadi stop mencari alasan dan mulailah jemput kesuksesan. Oke? Masa depan kamu tidak tergantung dari keadaan, tapi masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang bisa membuat kamu sukses? Sebenarnya kalau saya mau sukses ya saya harus kerja keras. Kalau kamu tidak berani untuk mengambil keputusan yang serius untuk mengerjakan apa yang kamu rencanakan dan kamu masih belum juga take action dengan apa yang kamu tahu, kamu nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Hidup kamu pun nggak akan berubah. Semua orang sukses bisa berhasil karena mereka bisa mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Saya sendiri masih ingat keputusan penting yang saya buat ketika saya ulang tahun ke-20. Saya pada saat itu masih seorang mahasiswi biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan finansial, keterbatasan bahasa, jauh dari orang tua, dan bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya pada saat itu. Tapi apa akhirnya yang membuat hidup saya berubah? Karena di saat saya ulang tahun ke-20, di malam itu saya mengambil sebuah keputusan untuk berani bermimpi besar. Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan di malam itu saya juga berjanji, kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Satu keputusan yang saya ambil bisa mengubah masa depan. Begitu juga dengan keputusan yang Anda ambil di dalam hidup Anda. Saya juga pernah ambil keputusan, tapi kok hidup saya nggak berubah? Ternyata sebuah keputusan itu harus juga disertai dengan 3 hal. Berikut adalah 3 elemen penting yang menyertai sebuah keputusan. Yang pertama, complete commitment.
Keputusan itu benar-benar kamu harus rencanakan dengan serius, tapi bukan hanya keputusannya aja loh, ada juga komitmen di dalamnya. Bukan komitmen yang 90%, apalagi yang setengah-setengah. 100% komitmen inilah yang membuat kamu tidak memiliki jalan atau alternatif lain. Sehingga komitmen inilah yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus kamu perjuangkan. Saking fokusnya nih, kamu pun bisa benar-benar ngotot hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi komitmen kamu. Jadi ingat, complete komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete commitment, tapi harus ada juga yang namanya consistent action. Kata pentingnya ya, dengarkan baik-baik. Konsisten. Konsisten itu berarti bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi aksi itu juga harus dilakukan terus-menerus dan terus secara konsisten. Jadi meskipun lagi semangat atau tidak lagi semangat, tetap dilakukan. Pokoknya nggak ada alasan, harus dilakukan secara konsisten. That's what I call a consistent action. Hal ketiga, constant learning. Kamu juga harus menyertai keputusan kamu dengan constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Kalau keputusan yang saya ambil, keputusan yang salah gimana dong? Tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada adalah pembelajaran. Karena setiap kesalahan itu adalah ruang untuk kamu terus belajar. Bahkan semakin banyak keputusan yang kamu ambil, semakin banyak juga nih pembelajaran untuk kamu lebih tahu, lebih baik lagi, dan lebih confident lagi untuk mengambil keputusan selanjutnya di kemudian hari. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan yang salah. Kalau kamu mengambil keputusan yang hasilnya tidak sesuai, it's okay. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Yang penting kamu juga punya komitmen dan juga fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, bukan fleksibel terhadap targetnya, tapi fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, satu keputusan bisa mengubah masa depan, dan satu keputusan harus disertai dengan 3 hal: complete commitment, consistent action, dan juga constant learning. Ingat, kesempatan ada di mana saja, tapi hanya ketika kamu membuat keputusan dan mengambil tindakan itulah yang nantinya akan mengubah hidup kamu. Oke?